Halo Sobat Investor, welcome to Rizky White YouTube channel. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai saham. Nah, karena banyak kan pasti di benak Sobat Investor sekalian ingin tahu kira-kira saham itu apa sih? Dan bagaimana sih cara mendapatkan keuntungan di saham? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ya video berikut. Mengenal saham. Apa sih itu saham? Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi, ketika kita memiliki saham suatu perusahaan, contoh kita sini punya saham Bank Mandiri, maka sama saja seperti kita memiliki modal di Bank Mandiri tersebut. Sehingga sobat investor, di sini kita juga memiliki hak yang sama seperti pemegang saham lainnya. Yang membedakan apa? Yang membedakan di sini adalah besarnya porsi kepemilikan saham kita. Jadi ketika nanti perusahaan mengadakan rapat umum pemegang saham misalnya, nah maka kita otomatis juga berhak mengikuti namanya RUPS atau rapat umum pemegang saham tersebut. Namun, dalam pengambilan keputusan, nanti kita berdasarkan jumlah lembar saham yang kita miliki. Itulah porsi kekuatan suara kita di RUPS. Dan begitu pula ketika kita punya saham Bank BCA maupun Bank BNI. Jadi, ketika kita punya saham suatu perusahaan, ketika perusahaan itu melakukan RUPS, kita juga berhak ikut. Dan ketika perusahaan itu membagikan dividen, nah kita juga berhak mendapatkan dividen tersebut. Oke, selanjutnya, bagaimana sih cara mendapatkan keuntungan di saham? Jadi ada dua cara untuk mendapatkan keuntungan di saham. Yang pertama dari capital gain. Apa itu capital gain? Capital gain adalah selisih harga jual dan beli. Misal nih, kita mau beli saham Telkom di harga 3.100 dan sahamnya itu naik ke 3.350 dan kemudian kita menjualnya. Nah, maka capital gain kita adalah 3.350 dikurangi 3.100 sama dengan 250 atau setara dengan 8%. Ya, setara dengan 8%. Itulah capital gain yang kita miliki. Ya, jadi capital gain singkat ceritanya adalah selisih harga jual dan beli. Ketika saya beli Telkom di 3.100 dan jualnya di 3.000 gimana, Pak? Nah, itu jatuhnya namanya capital loss atau jual rugi, ya. Itu capital loss. Nah, selanjutnya cara yang kedua, di sini ada dividen. Apa itu dividen? Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Contoh, dividen untuk Telkom. Jadi Telkom membagikan dividen cash sebesar Rp154, ya, di mana come dividennya ada pada tanggal 29 Juni 2020. Artinya, jika sobat investor memiliki saham Telkom sebelum tanggal 29 Juni atau maksimal pas tanggal 29 Juni dan sahamnya itu di hold, ya, artinya tidak dijual sama sekali sampai keesokan harinya pas ex-date, ya. Jadi ex-date ini merupakan waktu di mana sobat investor boleh jual saham paling cepat agar sobat investor tetap mendapatkan dividen, yaitu tanggal 30-nya, ya, di sini. Nah, cukup pegang satu hari saja, sebenarnya sobat investor langsung bisa mendapatkan dividen, ya. Itu yang perlu dicatat. Jadi antara orang yang pegang 1 tahun maupun yang pegang 1 hari, haknya sama, yaitu mendapatkan dividen. Selama apa? Selama pas come date dia punya sahamnya dan di hold dan paling cepat jualnya pas ex date.
Apakah pas ex-date harus dijual? Tentu tidak ya, sobat investor. Jadi ex-date adalah waktu paling cepat untuk menjual. Kalau misalnya nggak mau dijual juga nggak masalah. Tetap akan dapat dividen. Di mana dividen itu tidak langsung dibagikan pada tanggal 30-nya ya, tapi di waktu pembayaran dividen atau bahasa Inggrisnya payment date ya, yaitu tanggal 23 Juli 2020 untuk contoh kasus Telkom. Oke, selanjutnya untuk saham di Bursa Indonesia ada begitu banyak, tapi kita dapat mengklasifikasikannya menjadi dua, sobat investor. Yang pertama win-win stock dan yang kedua adalah lose-lose stock. Apa itu win-win stock? Win-win stock adalah saham yang dimana secara kecenderungan dia mengalami kenaikan. Sobat investor bisa lihat ya, cenderungnya mengalami kenaikan. Meskipun namanya saham pasti ada naik ada turun. Tapi kalau kita lihat secara arahnya dia kemana. Itu secara tren mungkin bahasanya orang technicalist. Nah itu arahnya dia naik ke atas. Nah itu berarti saham yang win-win stock. Karena arahnya uptrend ke atas kecenderungannya dia naik. Nah bagaimana cara mengenali saham yang win-win stock? Kita dapat mengenalinya lewat fundamental analysis. Nah, ini contoh fundamental analysis singkat ya mengenai saham win-win stock. Kita ambil contoh saham BBCA atau saham BCA di sini. Kita dapat lihat ini salah satu contoh kecil aja kita menggunakan namanya earning per share atau EPS. Di mana kalau kita lihat singkatnya kita bisa lihat di EPS annual atau tahunannya di sini. Kalau kita lihat EPS di tahun 2017 untuk saham BBCA atau Bank BCA 953. Kemudian di tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi berapa? Menjadi 1057. Dan di tahun 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi 1159. Artinya untuk earning atau keuntungan laba per sahamnya, BCA terus selalu mengalami kenaikan. Inilah yang menyebabkan harga saham BCA juga layak untuk naik. Jadi singkatnya, bagi saham yang win-win stock, biasanya laba per sahamnya cenderung akan mengalami kenaikan. Ya, itu yang menyebabkan harga sahamnya juga mengalami kenaikan. Nah, terus bagaimana dengan tipe kedua yang loss stock? Nah, kalau loss stock sendiri biasanya dia kenaikannya terlalu curam ya, curam sekali seperti ini. Nah, ketika turun pun dia akan curam. Nah, ketika kita beli saham yang seperti ini, kecenderungannya dia akan terus turun, sobat investor. Nah, kita akan lihat sampai akhirnya dia berada di area 50. Ini contoh sahamnya apa? Contoh sahamnya di sini ada Bumi Resource ya. Nah, kira-kira bagaimana sih keadaan fundamental untuk Bumi Resource sendiri ya? Nah, kalau kita lihat di tahun 2017 ya, ini labanya cukup lumayan ya, cukup lumayan besar ya. Nah, sebesar 571. Jadi 0,00571 US dollar ya. Nah, di mana ketika tahun 2018-nya dia mengalami penurunan laba yaitu menjadi 0,00337. Nah, di tahun 2019 kembali mengalami penurunan laba 0,0001. Nah, ini merupakan contoh saham yang lose-lose stock, di mana secara earning per share, pertumbuhannya selalu mengalami penurunan. Inilah yang menyebabkan harga sahamnya cenderung akan turun. Ya, mengingat labanya juga turun. Nah, kurang lebih seperti itu, sobat investor. Sampai ketemu pada sesi selanjutnya.
Halo, gimana nih Sobat Investor setelah melihat videonya? Apakah Sobat Investor jadi ada pandangan mengenai saham itu apa dan bagaimana sih cara mendapatkan keuntungan di saham? Bagi Sobat Investor yang masih bingung, silakan ya komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe